Hubungan huruf Jawa Hanacaraka dengan kemanunggalan atau penyatuan mistik dengan Tuhan. Dalam spiritual Jawa, huruf tidak hanya sekedar media untuk membaca dan menulis. Dalam spiritual Jawa, huruf merupakan sandi spiritual yang mengandung makna ketuhanan atau teologis yang mendalam. Kalau manusia bisa memahami sandi ini, manusia bisa mencapai puncak spiritual tertingginya. Sebenarnya, ini tidak berlaku di huruf Jawa saja, tapi di Bali, hurufnya juga memiliki makna yang sama dengan Hanacaraka di Jawa, di mana huruf tradisional Bali sebenarnya melambangkan spiritualitas ketuhanan dalam setiap susunannya. Di Bali dan Jawa, huruf ini disebut juga sebagai aksara dan masih dilestarikan hingga kini. Dan dulu, leluhur kita menciptakan huruf-huruf ini sebenarnya juga sebagai sandi atau kode kunci agar manusia sebagai mikrokosmos atau buana alit bisa mengalami keterhubungan dengan alam semesta atau mikrokosmos atau buana agung. Sehingga ketika manusia sudah melebur menjadi satu dengan alam semesta, maka dengan sendirinya manusia bisa mengalami penyatuan mistik atau kemanunggalan dengan apa yang kita sebut sebagai Tuhan atau Sang Sangkan Paraning Dumadi. Bagaimana deretan huruf-huruf ini bisa menjadi sandi penyatuan mistik manusia dengan Tuhan, dan bagaimana manusia bisa menggunakan huruf-huruf ini sebagai jalan spiritual untuk mencapai puncak spiritualnya? Sebenarnya konsep huruf sebagai sandi spiritual tidak hanya terjadi di Jawa dan di Bali saja, atau mungkin bahkan dengan huruf-huruf tradisional lain di Nusantara. Konsep huruf sebagai sandi spiritual dan teologi juga sebenarnya sudah diadaptasi di belahan bumi lainnya, dan ini pernah diceritakan dalam buku Sejarah Dunia yang disembunyikan berikut ini. Bahkan huruf alfabet yang kita gunakan sehari-hari sekarang pun, mulai dari A, B, C, D, E, dan seterusnya, sebenarnya dulu berawal dari sandi-sandi spiritual yang menjadi sarana manusia untuk mencari Tuhannya. Dalam buku Sejarah Dunia yang disembunyikan ini dijelaskan bagaimana huruf alfabet kita dulu berkembang. Ini dulunya berawal dari huruf-huruf alfabet Romawi yang berupa alfa, beta, gamma, delta, dan seterusnya, yang akhirnya berkembang menjadi huruf alfabet A, B, C, D, E sekarang. Bahkan huruf alfabet Romawi sendiri ternyata merupakan perkembangan dari huruf-huruf tradisional bangsa Semit, yakni bangsa kuno yang menghuni tanah Kanaan atau Timur Dekat sejak era Babilonia hingga era perkembangan agama-agama Samawi, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Sampai sekarang, susunan huruf bangsa Semit masih dipakai hingga kini sebagai huruf Hebrew atau hurufnya bangsa Yahudi dan memiliki awalan alef, bet, gimet, dalet, dan seterusnya. Ketika bangsa Arab berkembang, huruf Hebrew pun mengalami perkembangan dengan awalan alif, ba, ta, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, rumpun-rumpun huruf tersebut memiliki kesamaan, yakni diawali dengan alfa, alif, atau alef. Dalam tradisi kebudayaan kuno, alif itu sebenarnya melambangkan zat atau entitas tertinggi yang menjadi awal dari pembentukan alam semesta, yang sifatnya tidak diciptakan dan juga tidak dimusnahkan. Dialah yang menjadi awal dari segala yang ada dan sumber dari segala yang ada, atau kita menyebutnya sebagai Tuhan, sebagai asal dan tujuan semua makhluk. Sandi teologi ini juga diabadikan dalam huruf dan kita pergunakan terus sampai sekarang. Hanya saja tak banyak orang yang memahami maksud dari sandi-sandi huruf ini. Sandi teologi atau ketuhanan juga terdapat dalam huruf Jawa dan Bali Hanacaraka berikut ini. Orang Jawa dan Bali menyebut rangkaian huruf ini sebagai aksara. Dalam buku Tantra yang ditulis oleh Iketut Sandika ini juga dijelaskan bahwa aksara tidak hanya berfungsi sebagai sarana tulis-menulis dan membaca, tapi aksara juga merupakan kunci untuk menghubungkan buana alit atau mikrokosmos atau manusia dengan buana agung atau makrokosmos atau alam semesta. Aksara sendiri berasal dari kata akswara yang artinya tidak bersuara alias hening atau sunyi. Dalam ajaran spiritual Tantra, yang merupakan ajaran spiritual kuno Nusantara, diajarkan bahwa hanya dengan keheningan sajalah manusia bisa menyelami diri serta menemukan ceruk terdalam dari hidup dan semesta, sehingga kesadaran murni atau percikan cahaya Tuhan bisa ditemukan. Dalam tradisi spiritual Jawa sendiri, konsep teologi sudah tersirat dalam urutan huruf Hanacaraka ini. Baris awal atau Hanacaraka sebenarnya memiliki makna sebagai berikut. Ho adalah huruf yang dipakai untuk mewakili Tuhan atau alif atau alfa. No berarti ada atau eksis. Co berarti cipto atau pikiran yang menciptakan segala sesuatu. Ro berarti rasa atau emosi atau jiwa.
Ko berarti karso atau tubuh. Cipta rasa karso adalah pikiran atau mind, jiwa atau soul, dan tubuh atau body kita sendiri. Mereka adalah 3 perangkat utama dalam tubuh yang seharusnya dikendalikan oleh diri sejati atau Ho atau Tuhan. Dalam spiritual Jawa, diri sejati manusia adalah percikan cahaya Tuhan yang mewarisi sifat dan karakteristik Tuhan itu sendiri. Dan inilah yang menjadi pencarian spiritual masyarakat Jawa. Manusia yang sudah berhasil menyingkap tabir, cipta, rasa, dan karsonya sendiri, nantinya akan menemukan diri sejatinya yang merupakan kesadaran murni atau percikan cahaya Tuhan yang sangat agung dan powerful. Ketika manusia sudah kembali menjadi kesadaran murninya, maka dengan sendirinya manusia bisa menyelaraskan pikiran, jiwa, dan tubuhnya dengan mudah. Sebab pada hakikatnya tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan di dunia ini. Dan manusia adalah jenis makhluk hidup yang dibekali kemampuan itu. Diri sejati atau kesadaran murni inilah yang merupakan jati diri manusia. Manusia yang sudah kembali kepada jati dirinya ini dalam kebudayaan Jawa disebut juga sebagai sudah sadar atau Jawa. Dalam tradisi Tantra, aksara sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, aksara swalalita, yakni huruf Hanacaraka itu sendiri yang juga merupakan benih aksara dan ruh dari kehidupan atau kesadaran. 2. Aksara Warehastra, yakni aksara yang bergerak, simbol kehidupan, energi dari kehidupan itu sendiri. Dalam Tantra, aksara Warehastra adalah huruf Hanacaraka yang ditambahi dengan aksara suara atau vokal seperti A, I, U, E, I, dan O. 3. Mudra, yakni gabungan antara aksara swalalita dengan aksara Warehastra. Mudra disebut juga sebagai aksara mati, yang darinya energi peleburan itu muncul. Aksara mudra yang paling pokok disebut juga sebagai dasaksara atau 10 huruf, yang mana dari dasaksara ini jugalah energi penciptaan alam semesta tersebut muncul dan terus berevolusi menjadi alam semesta kita yang sekarang. Dalam spiritual Tantra, sebelum alam semesta ini menjadi, dulunya tidak ada apa-apa selain keheningan atau kesunyian. Ajaran Tantra mengatakan bahwa dulu alam semesta bisa terbentuk akibat tapanya Tuhan. Ketika tapa Tuhan sudah cukup, muncullah aksara atau kesunyian atau keheningan yang kemudian meledak atas dorongan energi menjadi ledakan penciptaan alam semesta yang dahsyat. Dari yang semula meledak dari singularitas, kini alam semesta sudah terdiri dari bintang, planet, asteroid, dan benda-benda langit lainnya. Bahkan kehidupan di dalam planetnya pun ikut terbentuk dan terus berevolusi hingga kini. Dalam tradisi Tantra, aksara tidak hanya untuk diucapkan. Di ajaran Tantra disebutkan bahwa aksara ternyata terletak di dalam tubuh manusia. Sedangkan tubuh sendiri adalah mandala bagi manusia yang harus dilampaui agar terjadi kemanunggalan atau penyatuan mistik. Dalam tradisi Tantra, aksara-aksara ini juga terletak di beragam bagian tubuh. Misalnya, Ho bertempat di pikiran karena ia adalah sarana untuk mencipta. No berlokasi di hati. Cho bertempat di pangkal lidah dan berfungsi membentuk rasa. Ro bertempat di mata, Ko bertempat di telinga, dan masih banyak lagi letak-letak aksara lain yang bisa kalian baca sendiri di buku Tantra ini. Nah, aksara-aksara yang terletak dalam tubuh ini juga bermakna filosofis. Setiap letak aksara sangat berfungsi bagi manusia untuk memunculkan dan membentuk kekuatan atau kemampuan tertentu untuk menjalankan hidup, mulai dari membentuk emosi, mendapatkan penglihatan, mendengar suara, dan masih banyak lagi. Dengan mengenal aksara dalam tubuh, diharapkan manusia jadi semakin mengenali dirinya, baik secara fisik, jiwa, dan mental. Semakin mengenali dirinya sendiri, semakin manusia bisa melampaui dirinya dan semakin cepat terbebas dari segala ikatan-ikatan duniawi, lalu melebur jadi satu dengan alam semesta dan mengalami kemanunggalan atau kebersatuan dengan Tuhan. Dengan memahami dan melampaui aksara dalam tubuh, diharapkan manusia jadi bisa berpikir transenden dan memahami serta mengalami Tuhan itu sendiri. Fenomena kemanunggalan mistik atau terlepasnya manusia dari ikatan-ikatan duniawi lalu melebur dengan semesta dan mengalami kebersatuan dengan Tuhan, ini sebenarnya sudah pernah diteliti oleh Dr. David Hawkins, seorang psikiater yang juga seorang spiritualis. Fenomena ini ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah dan kalau dalam skala kesadaran Hawkins ini, ternyata ini merupakan level kesadaran tertinggi yang bisa diraih oleh manusia, yang kita sebut juga sebagai level manusia yang tercerahkan. Dan ini dijelaskan dengan sangat lengkap dalam buku Healing and Recovery berikut ini. Ini adalah level orang-orang suci seperti Mahatma Gandhi, Siddhartha Gautama, Yesus Kristus, Sri Krishna, Bunda Maria, dan masih banyak lagi.
Dulu jumlah orang yang tercerahkan mungkin sedikit, tapi sekarang dengan masifnya kebangkitan spiritual di mana-mana, bisa jadi ke depan jumlah orang yang tercerahkan akan semakin banyak lagi. Kalian setuju nggak dengan pendapat ini? Nah, buat yang mau buku-buku dalam video ini, kalian bisa klik playlist dalam TikTok saya, lalu klik judul buku yang kalian inginkan dan check out langsung bukunya di keranjang kuning yang ada di video. Follow juga TikTok saya di @lia_lestari29 untuk update jadwal live dan online kelas selanjutnya.